Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini di Kerina. Gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik, sehat selalu, dan selalu dilancarin rezekinya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan share sama kalian reaksi tubuh aku atau simptom pada kehamilan trimester pertama. Jadi sebagai ibu baru ya, aku tuh sometimes saat itu kayak mikir, aduh aku kok merasa begini ya, tubuh aku rasanya gini, ini wajar nggak sih, kayak gitu loh guys. Jadi mungkin di luar sana ibu-ibu yang baru hamil juga mungkin merasakan itu ya. Jadi ada reaksi tubuh yang kita pikir tuh nggak seperti biasanya kayak gitu, dan kita pasti mikir ini wajar nggak ya, kayak gitu loh guys. Jadi tujuan aku bikin video kali ini tuh untuk share sama kalian gejala apa aja yang terjadi pada tubuh aku. Jadi siapa tahu ibu-ibu di luar sana juga merasakan hal yang sama kayak gitu dan nggak merasa khawatir. Dan saat bikin video ini usia kehamilan aku itu sudah memasuki minggu akhir semester kedua guys. Jadi ntar aku bakalan share sama kalian juga simptom-simptom atau reaksi tubuh aku di semester kedua. Sekarang aku akan mulai aja langsung ke semester pertama. Jadi kalau dihitung dari HPHT, waktu itu aku tes pack itu seminggu setelah telat menstruasi guys. Jadi kalau dihitung itu pasti 5 mingguan ya guys. Jadi di minggu 1 sampai aku telat mens itu aku nggak merasain apa-apa. Jadi kayak kram-kram menstruasi itu pun aku juga nggak merasakan guys. Jadi kayak santai aja gitu. Jadi aku nggak, waktu itu nggak merasa kayaknya hamil itu, enggak, di minggu 1 sampai minggu kelima itu. Dan waktu itu saat telat seminggu aku nggak langsung bawa ke bidan ya. Aku nggak langsung ke bidan, aku cuma tes pack aja. Nak, hati-hati nak, aduh nak, gu. Jadi, kucingku nih kamera. Oke guys, maaf ya kucingku lompat-lompat. Oke, jadi saat tahu aku hamil, ya saat aku tes pack itu aku nggak langsung ke bidan ya guys. Jadi aku nungguin sampai, rencana aku waktu itu nungguin sampai 8 minggu baru aku cek ke bidan. Karena karena setelah aku tahu hamil, aku tuh langsung cek-cek di YouTube gitu, kapan sih ujian itu bisa mulai kelihatan kayak gitu kan ya. Dan kebanyakan video ngomong itu setelah 8 atau 9 minggu baru kelihatan kayak gitu. Jadi waktu itu setelah tahu kehamilan aku nggak langsung ke bidan. Dan setelah itu masuk minggu ke-6 aku mengalami flek. Jadi flek coklat kayak gitu. Ntar aku akan tunjukin fotonya di sini ya. Walaupun sedikit gilani atau sedikit apa jorok gitu ya. Tapi aku pengen share aja nih flek aku tuh kayak gimana gitu loh guys. Karena waktu itu saat aku ngeflek itu juga nyari-nyari gitu. Itu fleknya yang seperti apa kayak gitu kan, takut gitu kan. Tapi di minggu ke-6 itu flek coklat yang terjadi itu nggak intens gitu loh guys. Kayak hari ini keluar pagi, siangnya enggak, ntar malam keluar lagi kayak gitu. Jadi intens, dan satu lagi itu nggak sakit kayak gitu. Dan setelah aku ngeflek itu aku langsung ke bidan. Dan alhamdulillah di minggu ke-6 itu bidan udah bisa ngelihat janin aku. Jadi janin aku udah kelihatan guys, jadi nggak perlu nunggu 8 minggu. Dan setelah itu aku tunjukin tuh aku keluar flek kayak gini kan. Dan sama dokternya ditanya, kamu pas ada flek itu sakit nggak kayak gitu, terus sering nggak intensitasnya gitu. Dan aku bilang nggak sakit dan nggak sering, kadang cuman ya kayak gitu, nggak terlalu sering kayak gitu. Aku jelasin kan. Terus dia bilang oke, kalau nggak sakit nggak apa-apa, berarti kandungan kamu tuh nggak kuat kayak gitu. Dan setelah itu dokter ngasih aku kayak progesteron gitu loh guys. Progesteron itu aku disuruh minum kayak 10 hari dulu. Jadi setelah aku minum progesteron itu masih ada flek besokannya. Jadi setelah aku dari dokter itu aku minum progesteron itu masih ada flek, cuman nggak sering dan nggak sakit kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah minum progesteron selama 3 hari flek aku tuh hilang.
dan udah nggak keluar lagi kayak gitu guys, alhamdulillah. Tapi dokternya tetap nyuruh aku minum sampai 10 hari kayak gitu, so aku ya ikutin aja. Dan akhirnya setelah minggu ke-6 itu seminggu nggak ada darah ya, minggu ke-6, minggu ke-7 itu udah nggak keluar lagi flagnya, cuman 3 hari minum progesteron itu masih ada flag, cuman pas masuk minggu ke-7 itu aku nggak ada flag lagi. Dan selanjutnya masuk minggu ke-8 aku keluar darah guys, bukan flek lagi tapi darah kayak gitu. Dan waktu itu aku disaranin tetap minum progesteron tambah 10 hari lagi, walaupun aku udah nggak ngeflek setelah 3 hari minum progesteron itu, aku udah nggak ngeflek, tapi sama dokter suruh minum 10 hari lagi kayak gitu. Ya udahlah aku minum kan. Nah setelah itu pas minggu 8 terus keluar darah, cuman sekali doang pas malam kayak gitu. Nah aku langsung bingung dong guys, aku langsung takut. Nah akhirnya aku ke bidan lagi aku keluar darah kayak gitu kan, bener-bener darah ini, bukan flek lagi. Dan aku pengen cek bayi aku baik-baik saja atau enggak, karena aku keluar darah nih lumayan kayak gitu kan, nggak banyak tapi juga nggak sedikit gitu loh guys, tapi agak bikin takut gitu. Nah akhirnya dilihat, alhamdulillah bayi aku nggak apa-apa ya, janinnya masih everything okay di minggu ke-8 itu. Dan dokter tanya kamu minum apa, karena aku pergi ke beda dokter lagi gitu loh guys, karena kalau di dokter sebelumnya itu aturannya lu harus datang minggu ke ini, minggu ke 10 atau minggu 11 kayak gitu. Jadi pas ada darah itu aku pergi ke dokter lain untuk periksa baby aku kayak gitu kan. Jadi aku ada second opinion gitu kan. Nah kata dokter ini bayi kamu masih oke, bukan masih oke, everything okay gitu kan. Alhamdulillah gitu. Aku takut aja gitu darah guys, karena waktu itu walaupun keluar darah aku nggak merasakan sakit kayak gitu. Dan dokter bilang selama keluar darahnya itu nggak banyak dan nggak sakit, itu aku nggak usah khawatir kayak gitu guys. Dan ya dia tanya aku kamu minum apa, aku minum progesteron, dia kayak oke, manggut-manggut aja gitu ya. Dan setelah itu oke, dan setelah tahu bayi aku baik-baik saja, alhamdulillah ya aku udah nggak khawatir lagi. Dan alhamdulillahnya darahnya cuma sekali aja keluarnya gitu, besoknya udah nggak keluar lagi. Oke, setelah itu masuk ke minggu 9. Jadi selama minggu pertama sampai minggu ke-8 itu aku nggak punya rasa yang muntah-muntah, nggak ada rasa muntah-muntah, kram-kram, sakit perut atau pusing-pusing, itu nggak ada guys. Aku sempat mikir kayak ini beneran nggak sih aku hamil, sampai takut sendiri gitu. Biasanya kan kalau orang hamil muntah-muntah kayak gitu kan. Nah aku tuh kagak guys, dari minggu pertama sampai minggu ke-8 itu aku nggak muntah-muntah sama sekali. Dan selanjutnya pas masuk minggu ke-9, 10, 11, 12, 13, oh my god, ini itu bener-bener masa-masa sulit di kehamilan aku trimester pertama guys. Karena dari minggu ke-9 ini aku mulai muntah-muntah, mulai nggak doyan makan, mulai lemes, mulai linglung kayak gitu. Tapi nggak pusing sih ya, aku kayak merasa ngantuk aja gitu, ngantuk, nggak ada tenaga, karena makan pun juga nggak enak. Rasanya itu kayak kamu lapar, itu pengen muntah. Nah setelah makan itu pun rasanya pengen muntah lagi kayak gitu loh. Jadi kayak ini tuh paling challenging di antara minggu ke-9 sampai minggu ke-13. Itu aku merasakan yang muntah-muntah, asam lambung, gak doyan makan kayak gitu. Sampai aku takut sendiri bayi aku dapat nutrisi gak ya kayak gitu, karena bener-bener minum air pun itu muntah guys, seriusan. Dan setelah itu di masa-masa minggu pertama, dari minggu ke-8 sampai minggu ke-13 itu aku suka kentut-kentut juga. Nggak tahu ya, sering banget kentut. Abis itu are you okay my love? Selain kentut, terus susah buat ke toilet juga, pupnya itu susah banget. Walaupun aku makan pisang itu pun masih susah guys. Dan abis itu apa lagi ya, pipis, iya. Waktu itu aku juga sering pipis di minggu-minggu itu. Jadi di semester pertama itu sering banget pipisnya. Dan ya itu aja sih ya, itu yang aku rasakan di semester pertama, yaitu flek coklat, keluar darah,
muntah-muntah, nggak doyan makan, asam lambung, susah pup, sering kentut, dan sering pipis. So, oke guys, itu aja yang aku rasakan. Itu adalah reaksi tubuh aku di kehamilan trimester pertama. So, oke guys, untuk video hari ini sampai di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang di masa-masa trimester pertama, kalau kalian merasakan hal-hal yang tadi, itu wajar aja karena aku juga ngerasain kayak gitu. Dan kalau misalnya ada flek atau darah selama totalnya nggak banyak dan nggak sakit, itu kalian nggak usah khawatir, tapi tetap harus pergi ke bidan untuk memastikan bayi kita itu baik-baik saja kayak gitu. So oke guys, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, dan kalian bisa share gejala-gejala apa yang terjadi di tubuh kalian saat kalian hamil trimester pertama di kolom komentar kalau kalian mau share, karena aku juga pengen baca gitu ya. Dan kalau teman-teman mau subscribe, monggo di subscribe, dan I would love to see you again on my next video trimester kedua. Bye.